yakin kita semua kabarnya luar biasa bersama dengan Tuhan. Selamat datang di channel YouTube Infinity Ministry ya, dan dalam program video motivasi dan inspirasi. Haleluya, haleluya. Tema bulan ini adalah Roh Kudus, dan saya yakin dan percaya Roh Kudus itu dahsyat dan luar biasa. Ada begitu banyak teori, ada begitu banyak hal yang bisa kita baca dalam Alkitab tentang Roh Kudus, tapi satu yang ingin saya sampaikan saat ini adalah mari kita mengalami kuat kuasa Roh Kudus. Satu kitab yang tidak pernah yang tidak tamat dalam Alkitab itu ya Kisah Para Rasul. Itu tidak tamat, tapi no the ending ya, tapi to be continue. Terus dia, karena saya dan saudara itu adalah kisah-kisah para rasul. Haleluya. Dan di kitab Kisah Para Rasul itu jelas sekali bagaimana Roh Kudus itu berperan sekali ya. Mereka bisa bercakap-cakap, mereka bisa berdialog dengan Roh Kudus. Wow, seperti kisah Petrus bertemu dengan Cornelius. Roh Kudus bisa kasih tahu, Cornelius, kamu keluar, kasih utusan menjemput itu hambaku rasul ya, siapa namanya, Petrus. Dan Roh Kudus juga bisa berbicara kepada Petrus, Petrus, kamu keluar, pergi ke suatu tempat, di sana kamu akan bertemu dengan beberapa orang ini dan kamu harus ke rumah Cornelius. Dan wow, dahsyat luar biasa. Apakah hari-hari ini hal itu masih terjadi? Roh Kudus bukan omong kosong, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri dan ada bersama dengan saya dan saudara. Aktifkan dia, ajak berpartner dengan kita. Jangan sampai logika kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita mendominasi kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itu tidak ada kesempatan bersama dengan kita. Ingat, firman Tuhan jelas berkata bahwa Roh Kudus itu tertib dan takut. Dia tidak bisa bekerja kalau kita tidak mengaktifkan dia. Dia adalah pribadi Tuhan yang luar biasa. Ada begitu banyak fungsinya. Seperti kita tahu bahwa Roh Kudus itu, dia punya peran, dia punya karya, dia punya pelayanan. Peran Roh Kudus, dia membantu saya dan saudara mengerti firman. Dengan ada revelation, pewahyuan, ada inspirasi, pengilhaman, dan ada inspirasi pengilhaman dan iluminasi, ada pencerahan yang dari Tuhan. Pewahyuan sudah selesai, Alkitab sudah selesai, tapi inspirasi dan iluminasi sekarang itu peran Roh Kudus, kita memahami firman Tuhan. Yang kedua, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya membuat kita tahu posisi kita sebagai orang percaya itu dalam karya Yesus itu. Roh Kudus akan mengingatkan itu dan kita menjadi dahsyat dan luar biasa. Dan pelayanan Roh Kudus nyata dalam kehidupan orang percaya setiap hari, menyertai setiap orang percaya. Itu bukan teori, tapi itu harus kita alami. Mari pastikan kita mencintai hadirat Tuhan, karena di hadirat Tuhan itulah kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, karena Tuhan itu Roh Kudus itu semua roh, tidak kelihatan. Jangan dominasi hidupmu dengan pikiranmu, logika, tapi tundukkan itu di bawah rohmu yang dalam tubuhnya Roh Kudus. Barang siapa yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dalam terjemahan lain berkata, barang siapa yang rela dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jangan jadikan Roh Kudus sebagai teori yang kita tahu dan kita hafal, tapi pesan saya, mari mengalaminya dan bergerak bersama dengan Dia dalam pelayanan kita setiap saat. Tuhan Yesus.